Ganjil. Gila pada angin. Dia kemana? Ada lah kita kalau sampai gunung gue sini jadikan buat dia lah padahal. Dia masih di sana. Di sono tapi belum kelar. Kandang dulu ya. Dulu nggak lagi dua. Gue gerak banget. Kalian naik kamera kalian apa? Jangan anjir ke darah. Gue gak ikut-ikutan. Aduh capek banget gue. Dipanggil Nando. Masih ya? Lu ngecek terus ngecek. Bayar. Flat file dari sekarang. Flat file dari sekarang. Ya. Itu lu nggak pakai nih? Nggak dipakai sekarang. Ada bang di tas. TikTok lu sekarang pakai Starboy. TikTok lu sekarang pakai Starboy. Emang lewat deh. Makanya follow. Biar gue tahu. Starboy ini sekarang.
Starboy nggak FVP. Iya, ada yang bel kalau nggak suka Kapolri FVP. Lu tau nggak di kan register kan kalau datang pas kan di atas ya kan ada di searching juga gara-gara ada foto Kapolri sama jadi aku history explosive. ya. Terus juga searchnya itu ya. Lu mau ngomong apa tuh? Sumpah terpaksa berusak banget. Oh bisa? Fatal. Oh iya. Gue balikin ke kantor kan, tapi belum diganti. Daripada kasih baru lagi. Yuk. Yang record. Gang. Kan udah ada nothing. Sedikit. Dari mana dari mana tuh? Kita kan kalau kerja kan fokus ya, kita nggak Salah. Enggak ada yang standby pak. Nggak ada orang. Foto mahal. Coba tengok lagi. Ini bisa berapa? Bisa. Bang. Foto mahal. Zoomnya mana zoomnya? Zoom. Nggak bisa. Ini ya? Ini? Oh. Satu banget. Banyak banget.
tahu Mas Mujab. Ada tangan gue masih ada. Tahu tangan lu yang mana? Oh itu. Tangan lu, Pak? Ada cok. Ada tangan lu, Pak? Lu sama si Tude sama nggak sih, Bang? Sama nggak sama si Tude? Beda kan? Beda. Oke, ini sih tutupan. Tutupan ini. Ada Bang, lihat. Lihat, Mas. Ini bidi-bidi. Bukan ya? Ini. Bukan ya? Kotak gitu. Oh, kotak ke bawah ya, Bang? Oh iya benar juga. Oh tahu gua. Kenapa ya? Yang pada situ itu kawan-kawan. Nah iya. Thank you. Udah kita makan. Iya benar yang marah itu kan. Tadi ngomong sama Firly dia. Nih, masuk. Orangnya mana ini? Orangnya mana ini? Yang punya kamera. Oh iya, iya. Apa nih? Apa nih? Cek satu. Cek satu. Gitu. Ini baru depannya nih. Bang, sini Pak. Pak, ditonya dong, Pak. Pak, itu ke depan. Pak, ditonya dong, Pak. Maju. Oh, Dito. Maju. Balik. Enggak kelihatan, Bang. Iya, Pak, depan dulu, Pak. Dipanjang dulu dikit, Pak. Bentar. Iya Pak, ini dulu Pak, Dito dulu Pak mukanya Pak. Oke, terima kasih. Yang kami hormati dan kami banggakan Kabag Penmas, Kasubdit 1 Tipidum, yang kami hormati rekan-rekan media sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini, Direktorat Tindak Pidana Umum akan merilis tentang perkara kepemilikan senjata api tanpa dilengkapi dokumen yang sah oleh tersangka MHDS atau DM, yaitu pada tanggal hari ini, pada tanggal 21 Desember 2023, di mana uraian kejadian pada tanggal 13 Maret 2023 di kantor PT Garuda Yaksa Perkasa milik tersangka yang beralamat di Jalan Erlangga nomor 5 nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Kemudian pasal yang dipersangkakan adalah tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 51. Adapun kronologis kejadian yaitu pada tanggal 13 Maret ketika penyidik KPK melakukan penggeledahan di sebuah
kantor milik saudara DM dengan alamat Jalan Erlangga nomor 5 nomor 20 Kebayoran Baru didapatkan di kamar yang bersangkutan berbagai jenis senjata api, senjata angin, dan berikut dengan peluru serta perlengkapan magasin, amunisi, dan lain aksesoris senjata api lainnya. Selanjutnya penyidik KPK berkoordinasi dengan Kabitian Mas Baintel untuk melakukan pendataan. Dari hasil pendataan didapatkan 6 jenis senjata api ilegal, 2 airsoft gun dan 1 senjata angin serta 2.157 butir peluru atau tidak dilengkapi dengan dokumen ataupun surat izin. Selanjutnya dari Baintel menyerahkan ke Tipidum dengan membuat laporan polisi untuk ditindaklanjuti penanganan. Kemudian pada tanggal 19 Mei 2023 setelah penyidik melaksanakan upaya penyidikan, salah satu yang dilaksanakan adalah melaksanakan penggeledahan di rumah tersangka yang beralamat di Jalan Brawijaya 3 nomor 6D Kebayoran Baru Selatan dan Jalan Intan RSPP nomor 8 Tinandak Barat Jakarta Selatan. Penyidik menyita 2 pucuk airsoft gun dan 78 butir peluru senjata api. Dan dalam proses penyidikan dan saudara DM kita tetapkan sebagai tersangka yang bersangkutan mangkir dari panggilan. Setelah mangkir panggilan, kami menerbitkan DPO dan setelah dengan upaya-upaya penyelidikan dilakukan oleh penyidik pada tanggal 7 September 2023 penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka di Bali dengan menyita 1 pucuk senjata api obot gun dan 55 butir peluru yang melekat pada tersangka DM, dan hasil pendataan senjata tersebut terdaftar atas nama tersangka. Sehingga sampai dengan hari ini penyidik sudah menyita beberapa barang bukti, yaitu 7 pucuk senjata api, 4 pucuk airsoft gun, 1 pucuk senapan angin, dan 2.290 butir peluru. Di mana saat ini sudah menyita barang-barang berikut, yaitu 1 pucuk jenis pistol merek Glock 17 kaliber 9, 1 pucuk jenis revolver merek SNB kaliber 22, 1 pucuk jenis Glock 19 custom kaliber 9, 1 pucuk senjata api jenis M4 warna hitam, kemudian 1 pucuk senjata api merek AK-101, 1 pucuk jenis 1 pucuk pistol kaliber 9, 1 pucuk senti jenis kabot, 1 pucuk airsoft gun merek Heckler, 1 pucuk airsoft gun merek Heckler juga. Kemudian 1 pucuk jenis airsoft gun warna hitam merek Wingmaster, 1 pucuk airsoft gun jenis pistol dengan nomor WED 5168, kemudian 1 pucuk senjata angin dan 2.157 butir peluru, 1 lembar surat Baintel yaitu tentang kepemilikan senjata yang dipegang oleh saudara Dito. Dari hasil yang telah dilakukan, penyidik sudah memeriksa 19 saksi, 3 orang ahli, yaitu ahli dari Baintel meliputi ahli perizinan dan pengawasan dan ahli forensik. Kepada saudara DM
yang tadi sudah kami sampaikan ditangkap di Bali pada tanggal 7 September 2023 dan langsung dilaksanakan penahanan di Rutan Bareskrim sampai dengan saat ini adalah 105 hari. Selanjutnya berkas perkara yang sudah dilaksanakan penyidik dinyatakan P21 dan hari ini Kamis tanggal 21 Desember 2023 akan dilaksanakan tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Itu kira-kira yang kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan media. Dia bertransaksi jual beli senjata api atau apa sebanyak itu yang dia miliki? Mungkin tadi pasal yang Bapak sampaikan mendistribusikan, mengapakan. Dari hasil penyidikan yang kita laksanakan, yang bersangkutan menguasai dan menyimpan, itu salah satu unsur penyidikan yang kita dapatkan. Tapi untuk seperti tadi disampaikan oleh itu tidak bisa kita buktikan tentang menjual dan lain sebagainya. Jadi unsur yang terpenuhi dalam hal ini menguasai dan memiliki senjata api, baik senjata api maupun amunisi. Kebetulan yang bersangkutan adalah mempunyai hobi menembak dan terdaftar dalam Perbakin. Jadi sebatas itu, namun walaupun dia memiliki keanggotaan, kewajiban secara formil senjata-senjata itu harus memiliki izin dan ada dokumennya. Ya. Tidak boleh kita memiliki senjata api tidak ada dokumen, bahkan menyimpan dan lain sebagainya. Bagaimana? Hasil pemeriksaan sampai dengan saat ini yang bersangkutan masih belum membuka perolehannya. Kami tetap menyelidiki terkait apakah hubungan peredaran senjata api yang ada saat ini atau seperti apa, kita masih mendalami. Sampai dengan hari ini, sampai dengan penyidikan sekarang tidak kita dapatkan yang masuk anggota polisi dan lain sebagainya. Tidak ada. Nggak ada itu. Ya. Kalau proses penyidikan sementara terkait dengan kepemilikan dan lain sebagainya hanya satu tersangka. Namun kami masih mengembangkan, masih berupaya mengembangkan, yaitu nanti kalau memang kita dapatkan dari penyidikan asal usul senjata dan lain sebagainya, tentu saja ini akan kita sidik lebih lanjut. Termasuk kalau memang selama dengan saat yang bersangkutan itu DPO ada yang terlibat menyembunyikan ataupun upaya-upaya menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya, kita akan terus melaksanakan penyidikan. Saat ini terkait itu kita sudah melaksanakan penyidikan dan perlu kami sampaikan bahwa yang bersangkutan itu waktu kita dapatkan di Bali sempat lari ke Jogja, kemudian beli mobil di Jogja dan lain sebagainya. Kita sedang mempelajari baik itu aliran dana maupun bukti-bukti lain yang menghubungkan apakah ada tersangka yang menyembunyikan atau tidak. 19 saksi juga. Ini masih pendalaman sampai saat ini. Karena tentu saja kita akan mengejar terkait pembuktian formilnya. Tanggal 7 September.
2007 sampai dengan sekarang ya, itu kita melaksanakan proses penyidikan, di mana proses penyidikan itu tentu saja yang tadi banyak ditanyakan, pengembangan kita laksanakan, berkas coba kita kirim ke kejaksaan berapa kali, ada berapa P19, dan alhamdulillah sekarang bisa kita penuhi oleh penyidik, selanjutnya dinyatakan lengkap, dan hari ini kita serahkan kejaksaan tersangka dan barang bukti. Kalau diruyahkan, kami mungkin sekitar 2 sampai 3 M mungkin kalau kita penilaian, karena ada beberapa senjata yang cukup mahal kalau di pasaran itu mungkin sekitar segitu. Kabut, pistol kabut itu termasuk senjata yang mahal. Karena nggak ada. Kami dengan kejaksaan itu sinergi. Kalau memang ada kekurangan-kekurangan itu paling meliputi formil dan material, formil material proses penyidikan. Ya. Ada, penyidik jalan semua. Ya. Ada, ya ada. Kalau memang ada juga pasti kami penuhi pemeriksaan P19-nya, nggak P21, kalau nggak memang ada kan, nggak ada, ya. Untuk Undang-Undang nomor Undang-Undang nomor 12 tahun 651 itu ancaman hukuman tertinggi adalah 20 tahun. Wah, ada, sudah sampai jawab tadi ya. Tidak ada yang menyangkut TNI maupun Polri dalam proses penyidikan ini. Kalau isu yang beredar itu isu yang enggak jelas, tapi kalau kita secara fakta penyidikan adalah penyidikan yang kita laksanakan. Dari mana, Mas? Kalau tanya ada dasarnya ya. Barang buktinya Pak, Cukup ya? Pak, boleh Pak barang buktinya Pak. Cukup. Sekali lagi deh. Pak, dia kan punya keanggotaan terbakir, ngerti tentang izin, tapi kenapa dia memiliki senjata api yang tidak berizin? Apa sih motif dia? Motif dia yang jelas, kami secara fakta hukum dia menyadari bahwa itu juga dilarang, tapi tetap nekat melaksanakan, berarti dia sudah berani nabrak hukum. Itu saja. Untuk koleksi yang bersangkutan. Ya, oke. Terima kasih. Untuk yang lain, Isu lain Pak. untuk sendiri, ya. Info lain setelah ini. Oke, silakan. BPO, TPPO yang disampaikan menurut BP2MI. Kami sudah melaksanakan penyelidikan dan berapa kali kami melaksanakan, disampaikan nama, nomor handphone. Ya. Kami sudah melaksanakan penyelidikan, begitu kita melaksanakan penyelidikan, ini juga tidak akurat yang disampaikan kepada kami. Karena nomor yang disampaikan bukan nomor orang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tetap konsensus dengan penindakan tentang TPPO.
yang disampaikan tentu saja kita tidak serta-merta bahwa itu DPO pasti dia tersangka, ya. Karena kita tetap harus melengkapi formil material penyidikan, tidak serta-merta wah itu ada kaitannya dengan sana langsung kita jadikan tersangka, belum bisa. Sampai saat ini penyidik masih melaksanakan upaya-upaya penyidikan dan penyelidikan terkait 5 orang itu. Dan kalau dikatakan bahwa yang dilaksanakan Polri itu hanya pelaku-pelaku yang ecek-ecek saja, ayo persilakan bergabung dengan kami penyidik sebagaimana yang sudah kita laksanakan. Peran para pelaku yang sudah diamankan itu tidak pelaku yang ecek-ecek, ya. Termasuk pelaku yang dinunukan segala macam itu kita sudah berhasil menangkap pelaku ataupun pengorder yang ada di Malaysia. Dengan kerjasama dengan PDRM kita sudah bisa menangkap pelaku-pelaku ini. Jadi mungkin yang menyampaikan ini tidak tahu proses penyidikan, ya. Terkait 5 orang kita sudah mendalami semua, memang ada beberapa orang yang sudah tidak berada di Indonesia dan kita tetap berhubungan untuk mencari yang bersangkutan. Tapi mencari bersangkutan tentu saja kita akan melihat sejauh mana pelaku ini yang disampaikan ini adalah gembongnya atau apanya, kita tetap melihat sejauh mana pembuktian, formil materialnya seperti apa. Kalau walaupun mungkin itu kita tahu itu tersangka, tapi buktinya, alat buktinya belum bisa kita dapatkan, tentu saja kita tidak serta-merta melaksanakan upaya-upaya penahanan, penangkapan dan lain sebagainya. Kan kita dididik untuk tetap selalu profesional. Yang jelas apa yang menjadi kebijakan presiden, apa yang menjadi kebijakan pemerintah tentang pemberantasan TPPO terus berjalan. Bahkan mungkin kami juga saat ini di Barreskrim terus giat melaksanakan upaya-upaya penegakan hukum. Itu yang kami sampaikan. Tidak ada medan yang sulit bagi penyidik yang tangkas. Oke? Untuk RG saat ini kita sudah melaksanakan penyidikan, upaya penyidikan. Saat ini kami masih menunggu hasil lapor. Kemudian yang ditanyakan ada pencabutan, benar, dari 26 LP 13 sudah dicabut, tapi ini tidak menggugurkan perkara yang berjalan. Ingat kasus Panji Gumilang, semua LP dicabut, tapi dengan kita melihat bahwa ini bukan delik aduan, kita tetap bisa menjalankan perkara yang sedang berjalan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Hah? Masih saksi, ya. Masih proses penyelidikan karena itu menyangkut dengan mohon maaf itu ada harus kita melalui Dewan Pers dan lain sebagainya, ya. Oke, terima kasih rekan-rekan, salam sehat selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pak, barang bukti Pak. Barang buktinya belum Pak. Kelihatan, turun lagi. Kelihatan. Udah di situ.
Pak tengah Pak. Pak tengah Pak. Pak tengah Pak. Jadi polisi. Pak tengah 1 2 3 siap biji 1 2 3. Tes tembak Kang. Oke. Siap. Ya. Cepat banget ditutupnya. Oh, bisa cepet-cepet dong. Setelah ini ada rilis narkoba di Bea Cukai ya, yang bisa merapat, yang ada kendaraan bisa gabung dengan humas Bea Cukai.